إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa atakum min kulli ma sa'altum. Bahwasanya Allah telah memberikan semua yang kalian minta. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Innal insan la zalumun kafar. Bahwa manusia itu di antara sifatnya mereka zalim dan banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali belajar Al-Qur'an. Belajar firman Allah Subhanahu wa taala. Karena memang belajar Al-Qur'an ini merupakan bekal yang besar, kenikmatan di atas kenikmatan ketika seorang yang belajar Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita, obat terhadap penyakit yang ada di dalam diri kita, dan juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yaitu kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, orang terbaik mereka yang mengajarkan Al-Quran dan mereka yang belajar Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini merupakan kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, yang agar kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan kita akan bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran tidak akan pernah ada kesalahan di dalamnya. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa min khalfihi tanzil min hakimin hamid. Dialah Al-Quran yang telah Allah turunkan yang tidak ada kesalahan dari atas, dari bawah, dari sisi manapun, yang telah diturunkan dari Zat Hakimin Hamid yang Dia Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan tafsir ya di dalam Al-Quran di surat Al-Muzammil, dan kita telah sampai pada ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladziina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersamamu. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahara 'alima an lan tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Allah telah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian
Allah Subhanahu wa taala dan yang lain berperang di jalan Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa aqridullaha qardan hasanah. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa 'azama ajran. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat terakhir ini ya cukup panjang ayatnya, pada surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Yang pertama Allah mengatakan inna rabbaka ya'lam. Bahwasanya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi Allah ini mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan la yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Bahwasanya tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Ya, apa yang kita sembunyikan di dalam dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sembunyikan ya dimanapun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Apa yang kita ucapkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisik-bisik yang kita ya lakukan maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah dua orang yang dia berbisik-bisik kecuali Allah yang menjadi yang ketiga. Tidaklah orang tiga yang berbisik-bisik kecuali Allah menjadi yang keempat. Tidaklah ya orang lima yang berbisik-bisik kecuali Allah menjadi keenam. Entah jumlah yang lebih sedikit atau jumlah yang lebih banyak, pasti Allah akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, jadi Allah ini ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa hatallahu bi kulli syai'in ilma. Ya, ilmunya Allah menyangkut segala sesuatu. Bahkan kita yang manusia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Adam alaihi wasallam Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wahai Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi wasallam dengan nama-nama semuanya. Yang mengajarkan Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi wasallam dan juga Nabi Daud alaihi wasallam siapa yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wa ataina Daud wa Sulaiman ilma. Wahai kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam itu ilmu ya. Wa 'allimna mantiqa at-tayr wa utina. Wahai kami telah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman itu bagaimana berbicara bahasa burung. Wa utina min kulli syai'. Dan kami telah memberikan segala sesuatu kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Ya. Jadi memang ilmu ini merupakan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana Allah mengatakan la yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, orang yang berilmu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wahai Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu ghaib ya, yang dahulu terjadi, yang akan terjadi dan ketika terjadi, lalu bagaimana akibatnya ketika terjadi, bagaimana hasilnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah Allah ini ya'lamu kulli syai'. Innallaha bi kulli syai'in 'alim. Wahai Allah mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya Allah mengatakan dalam surat ya Al-An'am wa indahu mafatihul ghaib. Bahwasanya ilmu-ilmu ghaib itu hanya dipegang oleh Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia Allah mengetahui apa yang terjadi di atas daratan dan apa yang terjadi di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali diketahui Allah. Bahkan satu daun pun yang jatuh di atas muka bumi
itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rasbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada yang basah maupun yang kering, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sekarang datang di masjid, kita sholat, kita menuntut ilmu, kita oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bahwasanya wahai Muhammad, bertawakallah engkau kepada Zat yang maha, yang mulia lagi maha penyayang, yang dia melihat ketika engkau berdiri. Ya, dilihat ketika berdiri, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Abu Jahal, ketika dia menggoda Nabi Muhammad SAW, di sana Allah mengatakan alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak mereka mengetahui bahwa Allah melihat. Kita manusia dilihat oleh Allah. Kita taat dilihat oleh Allah. Kita korupsi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada manusia mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Kita berkhianat diketahui oleh Allah. Ya, kita menjadi orang-orang munafik yang kita hanya lihat di dalam menjalankan ibadah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati berkhianat, mata-mata yang berkhianat diketahui oleh Allah. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Bahwa Allah itu mengetahui di antara mata-mata yang berkhianat dan juga apa yang telah disebutkan di dalam bumi. Maka yang kelak pada hari kiamat, ya, wa khussila ma fis-sudur. Ya, maka yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam hati dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, ketika rahasia-rahasia dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita orang yang takut kepada Allah. Ya, kita harus mengenal Allah bagaimana ya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang muraqabatullah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ya'lam. Pasti Tuhan mengetahui annaka taqumu adna min thuluthay. Wahai Muhammad, engkau berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Ya, ini ayat ini memberikan mansukh. Mansukh itu menghapuskan ayat sebelumnya. Kalau kita belajar tentang nasakh dan mansukh, ya terkadang ada ayat yang dimansukh, ya ayatnya tetap ada, tapi hukumnya, ya ayatnya tetap ada, tapi hukumnya tidak ada. Atau sebaliknya, yang ayatnya tidak ada, kemudian hukumnya diadakan. Tetapi di dalam ayat ini ayatnya ada, ya tetapi hukumnya dihapuskan. Yang dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan sholat malamnya itu ya setengah dari malam atau lebih dari setengah malam. Tetapi di sini Allah Subhanahu memberikan keringanan. Ya, karena ketika Rasul SAW melaksanakan qiyamul lail, maka ya seakan-akan itu menjadi wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan itu telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada di antara golongan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka mengikuti sholat bersama Nabi. Ya, dahulu mereka semangat untuk melaksanakan qiyamul lail dan khawatir kalau misalkan qiyamul lail ini diwajibkan. Ya, khawatir diwajibkan. Maka dahulu sholat malamnya itu panjang-panjang. Bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasul SAW beliau melaksanakan qiyamul lail data lailatin pada suatu malam, ya. Dan bagaimana panjangnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan laqad hakamtu bi ahlisu. Wahai aku telah suudzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana suudzonnya? Aku berpikir aku akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena panjangnya salatnya Nabi. Dan juga diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ketika membaca surah Al-Baqarah, maka Hudzaifah yang mengatakan mungkin pada ayat yang ke-100 Nabi akan rukuk. Ternyata dilanjutkan sampai selesai surah Al-Baqarah, dilanjutkan surah Al-Imran, dilanjutkan surah An-Nisa, yang sampai dilanjutkan surah Al-Maidah. Baru Rasulullah SAW rukuk. Ketika rukuk bagaimana panjangnya rukuknya Nabi Muhammad SAW. Ketika i'tidal bagaimana lamanya i'tidalnya Nabi. Ketika sujud bagaimana lamanya sujudnya Nabi Muhammad SAW. Ini ketika di awal Islam. Ya, maka dikhawatir itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nabi Muhammad SAW dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya, bisa melaksanakan qiyamul lail. Bahkan sampai diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta yatafattar qadamah. Bahwasanya kakinya Nabi itu sampai pecah-pecah. Ya, berdiri itu sampai ya pecah-pecah. Bahkan Aisyah mengatakan, mungkin Allah sudah mengampuni dosa umat taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang
sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan afala akuna 'abdan syakura. Apakah tidak pantas bagi aku menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa qa'ifatum minal ladzina ma'ak, dan juga sekelompok golongan yang sholat bersamamu. Ya, ini golongan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana para sahabat ini? Mereka itu antusias. Ya, antusias untuk beramal. Bahkan mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. A'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Wasiat orang-orang dari golongan muhajirin dan golongan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka yang kebaikan, wasiat Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir punya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah merupakan kemenangan yang besar. Ya, jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka orang yang antusias beramal, apalagi di sana melihat bagaimana ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para sahabat ini ketika melihat bagaimana ibadah Rasul, mereka itu ya menganggap remeh diri mereka. Mereka ingin bagaimana cara mereka itu bisa menyaingi ibadahnya Nabi atau bisa melebihi dari ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian di antara mereka mengatakan, wasiat aku akan terus ya sholat malam dan saya tidak akan pernah tidur. Di antara mereka mengatakan, aku tidak akan pernah menikahi wanita. Dan kemudian mereka mengatakan, aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian berita tersebut sampai kepada telinga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mendatangi mereka. Apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Maka para sahabat mengatakan, nah. Maka Rasul mengatakan, wallahi inni attaqu billahi wa akhsyakum. Bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih bertakwa dari Nabi. Tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, ana usalli wa anam. Saya salat dan saya juga tidur. Ya, wa ana asum wa ufti. Saya puasa dan saya juga berbuka. Wa uzawwiju nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan di sini para sahabat ikut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, ayat selanjutnya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan ukuran siang dan ukuran malam. Ya. Jadi Allah yang menentukan, bukan manusia. Bisakah manusia yang menentukan ukuran siang dan malam? Apakah ada manusia yang menentukan ukuran siang dan malam? Dan ini sudah dibantah oleh ini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia datang kepada Raja Namrud, yang dia mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Allah mengatakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu mulk. Dan tidaklah memperhatikan ketika Ibrahim dia berbantahan dengan seorang yang dia mengaku Tuhan, yang telah Allah berikan kepada dia kerajaan. Yang telah memberikan kerajaan kepada Namrud adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia mengatakan dirinya Tuhan. Dia yang telah memberikan kerajaan oleh Allah. An ataahu Allahu mulk. Idz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ibrahim mengatakan bahwa saya Tuhanku, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini Tuhanku. Maka Namrud ini disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, dia membawa dua orang yang keluar dari penjara, yang satunya dibunuh, yang satunya diberkati. Dan dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya ini namanya main-main. Ambil satu kemudian dibunuh, kemudian dibangkitkan kembali. Ini namanya yuhyi wa yumiit. Ya kehabisan. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib. Wasiat Tuhan itu bisa mendatangkan yang namanya matahari dari sisi mana? Dari sisi timur. Fa'ti biha min al-maghrib. Datangkan dari sisi barat. Ya, coba datangkan. Kalau memang Tuhan, fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang-orang kufur. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Jadi yang menentukan waktu antara siang dan malam
adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alim 'ala tuhsu. Allah mengetahui bahwa mereka itu tidak bisa menentukan keadaan siang dan malam. Jadi Allah itu tahu ketika mereka mau sholatnya sepertiga, mereka mau sholatnya seperdua, 2/3 atau setengah malam, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat dengan jam. Kalau dahulu mereka bagaimana melihatnya? Mereka mungkin melihat bagaimana ya bulan. Ya, tetapi Allah mengetahui. Allah yang telah menentukan keadaan siang dan malam. Bagaimana kalau misalkan Allah menjadikan malam terus-menerus? Ya, tidak ada siang. Ya, alam tara, kita akan memperhatikan. In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Ketika Allah menjadikan mereka malam terus-menerus sampai hari kiamat. Enak atau tidak? Malam terus istirahat terus. Tidak ada siang. Man ilahun ghairallah ya'tikum bidiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan cahaya? Tidaklah kalian memperhatikan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Tidaklah kalian memperhatikan ketika Allah menjadikannya siang itu terus sampai hari kiamat, tidak ada malam. Man ilahun ghairallah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat di dalamnya? Tidaklah kalian mendengar. Ya, tidaklah kamu perhatikan, tidak akan mendengar. Wa min rahmatihi ja'alallahu lakum al-laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmatnya Allah telah menjadikan malam agar kalian bisa beristirahat di dalamnya. Dan Allah menjadikan siang agar kalian bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siang dan malam siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini ketika menciptakan segala sesuatu, Allah telah menentukan ukurannya. Kita sendiri manusia, kita itu sudah ada ukurannya. Bagaimana rezeki kita, berapa lama hidup kita, berapa anak kita, ya, itu sudah diberikan ukuran sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang menentukan ukuran kita. Yang memberikan anak itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan kehidupan itu Allah. Ya, yang memberikan sehat atau sakit itu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang memberikan ukuran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah mengatakan di dalam awal surah Al-Furqan. Allah berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh." Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Lam yattakhidh waladan, yang Allah tidak mengambil seorang anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam kerajaan. Jadi Allah tidak memiliki jasad. Allah sendiri. Walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai', dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa qaddarahu taqdira, dan Allah telah menentukan segala sesuatu ukurannya. Ya. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ukurannya. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini agar kita percaya tentang ketentuannya Allah, tentang takdirnya Allah. Kalau Allah itu sudah menentukan segala sesuatu, agar kita ini tidak selalu menggantungkan diri kita kepada manusia. Keputusan semua di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu min indillah. Ya, bahwasanya segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umar ini pernah dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadah fi balad Rasul. Ya Allah, bahwasanya aku meminta mati syahid di kota Nabi, yaitu kota Madinah, kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah, anaknya Umar, ini bertanya, bagaimana mungkin kau akan mati pada Madinah sedangkan kau merupakan khalifah, memimpin kaum muslimin? Pasti kau akan itu berperang, mungkin melawan pasukan Romawi, dan kau akan meninggal di luar kota Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ketika sholat subuh, maka di sana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh, ya, oleh Abdurrahman Al-Muljam. Ketika dibunuh, maka di sana Umar mengatakan apa? Wa kana amrullah qadaran maqdura. Bahwasanya takdirnya Allah,
keputusannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku. Ya, pasti akan berlaku. Dia minta kepada Allah mati syahid, akhirnya mati syahid di mana? Mati syahid di mana? Dikata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di atas gunung Uhud, ya ketika gunung Uhud itu bergoyang, maka Nabi mengatakan uskun ya Uhud, dia bilang bahwa Uhud, bahwasanya di atas gunung ini ada seorang nabi dan ada Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan juga ada syahidan, dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan ya kadar siang dan malam. Ya, jadi kita itu dijadikan siang sama Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari karunia Allah. Dijadikan malam oleh Allah agar kita beristirahat. Dan malam ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh. Ya, bukan mereka begadang. Ya, bukan mereka menghabiskan waktu mereka. Bukan mereka mainan. Ya, tetapi mereka bagaimana mereka bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarahnya orang saleh. Ya, tidak ada sejarah orang saleh yang dia meninggalkan qiyamul lail. Ya, tidak ada sejarah orang saleh meninggalkan qiyamul lail. Makanya di dalam tasyahud, ya, assalamu alayka wa ala ibadillahi shalihin. Salam keselamatan bagi hamba Allah yang saleh. Jadi antara ciri orang saleh dengan qiyamul lail. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil qiyamil lail, bahwasanya hendaklah kalian itu melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Ya, jadi lampu ini harus kita jauhkan dari tempat tidur. Memang tidur ini enak, ya, apalagi tidur dalam keadaan capek. Makanya sebelum tidur itu kita baca doa. Ya, sebelum tidur baca doa. Terlebih lagi ketika kita sebelum tidur di atas taharah bersuci untuk diri mana? Ya, kita wudu, kemudian baru tidur, kemudian baca zikir sebelum tidur. Ya. Kemudian kita tidur, insyaallah kalau izin Allah Subhanahu wa taala kita niat untuk memohon akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah. Ya, yang menghidupkan Ashabul Kahfi berapa tahun namanya? 309 tahun. Siapa yang menghidupkan? Belum mati mereka, tidur. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tidur baca doa. Ya, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ringan sih. Banyak panjang salawat Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa ja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, kemudian doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku mati dan aku hidup. Dan orang ketika bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kami kembali. Ya, bangkit gimana? Ba'dama amatana. Setelah Allah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kemudian hanya kepada Allah kita dikumpulkan. Ya. Kita tidur ya seperti hanya kita mati. Minta tidur, diberikan tidur yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun qiyamul lail. Ya, jadi lampu ini jangan deket-deket terus sama yang namanya kasur. Ya, jadi kalau bisa jauh sedikit dari tempat tidur kita agar kita qiyamul lail. Dan di sini Rasul mengatakan alaikum, hendaklah kalian itu melaksanakan qiyamul lail. Kenapa sebabnya? Yang pertama, fa innahu da'us shalihin. Yang pertama karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Ya, tadi tidak pernah disebutkan di dalam sejarah kalau orang soleh itu tidur sampai subuh, ataupun dia tidur sampai lebih dari sholat subuh. Ada lagi yang soleh ini berarti bukan orang soleh. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, di dalam surat Ad-Dariyat, di antaranya Allah mengatakan, innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka itu di antara kebiasaannya sangat sedikit sekali mereka tidur waktu malam. Kanu qalil, sedikit tidur tapi sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan ketika datang waktu sahur, kapan sahur? Sahur itu waktu menjelang sholat subuh. Ini sahur. Dan ketika waktu sahur, yastaghfiru, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah mengatakan, "Wa minal lail fatahajjat." Dan ketika waktu masuk waktu malam, fatahajjat nafilatan lak.
dan akan melaksanakan salat tahajud sebagai tambahan mereka ini. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmud. Maka bisa jadi Allah akan membangkitkan pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Yang pertama minta al-salihin, di antara kebiasaan orang saleh. Kemudian kedua, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan dia merupakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu terkadang mencari koneksi biar bisa dekat kepada manusia. Kapan kita mencari koneksi itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari hal yang bisa dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu orang-orang musyrikin, mereka itu mencari berhala-berhala agar mereka bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya Allah mengatakan, "Ma nad'u illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Bahwasanya kami tidak berdoa atau menyembah kepada mereka kecuali agar kami bisa berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mencari wasilah. Ya, mencari wasilah agar dekat kepada Allah. Dan kita mencari wasilah agar dekat kepada Allah dengan wasilah yang syar'i. Dengan wasilah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW di antara yang melail. Salat malam ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahaya orang itu kalau sudah jauh-jauh hubungannya dengan Allah, danger sudah. Harus pulang, harus kembali dekat kepada Allah. Ya, kadang orang itu kalau sudah banyak dosanya, dia merasa apa? Dia merasa kalau sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali kepada Allah. Padahal sana ada itu taubat. Bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala itu turun di langit dunia. Dan turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Turun di langit dunia, dekat dengan Tuhan, dekat dengan hamba-Nya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketiga, yang qurbatun ila Allah, dan dia merupakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, mukaffiratun lisayyi'at, dan dia merupakan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, mukaffiratun lisayyi'at. Kita ini banyak dosanya, ya maka dia mulai ini bisa menghapuskan dosa. Kalau kita pernah melakukan dosa-dosa besar, berzina, ya main sihir, syirik kepada Allah, membunuh, ya dan yang lainnya, riba, maka tidak butuh bisa taubatan nasuha. Ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, kita dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa ini banyak. Ya, kalau kita ditimbang antara dosa dan kebaikan kita mungkin masih banyak dosa kita. Makanya kita memperbanyak qiyamul lail agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa manhatul itu, yaitu bisa menghapuskan keburukan dan serta mencegah dosa. Ya, bisa mencegah dosa. Kita itu ada potensi untuk melakukan dosa. Ada keinginan untuk melakukan dosa. Dan itu semua bisa dicegah dengan apa? Dengan sholat malam. Orang kalau sudah sholat malam, dia sepertiga malam bangun, maka mustahil apalagi dia melakukan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil siang harinya dia akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mulai mungkin dia berat untuk melakukan riba. Orang yang mulai mungkin dia tidak akan pernah berbohong di dalam urusan perdagangan mereka. Karena dia mulai orang yang dia mulai, maka dia mungkin tidak akan pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dia akan semangat. Ya, sebagaimana Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya, salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi orang yang dia sholatnya benar, apalagi dia tambahkan dan dia berdiri, baru bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sebaliknya orang yang dia sholatnya biasa-biasa, yang dia tidak memperhatikan rukun, syaratnya, sunnahnya, wajibnya, niatnya, maka dia mungkin bisa jadi dia masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, mengapa sebabnya orang ketika dia itu tidak sholat, dia akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Sebaliknya orang yang ketika dia menjalankan sholat, maka dia terhalang dari perbuatan keji dan munkar. Jawabannya di dalam surat Maryam Allah mengatakan, fa khalaqa min ba'dihim khalqun. Akan datang suatu masa, suatu kaum, suatu umat
Ya qala min ba'di setelah mereka, siapa setelah mereka? Sebelumnya Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya dan nabi-nabi yang lainnya. Maka turun ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhalafa min ba'di khalfun adha'u shalah. Di antara sifat mereka, kebiasaan mereka itu meninggalkan salat. Ya, adha'u shalah. Kita tidak berbicara qiyamul lail. Ini salat secara keseluruhan, apalagi salat wajib. Ya, karena orang soleh itu di antaranya mereka menjaga yang wajib-wajib. Ya, selain wajib yang menjaga yang sunnah. Dan di sini yang mereka itu adab sholat. Mereka menyanyikan sholat mereka. Kemudian apa? Wattaba'u asyahawat. Dan mereka baru mengikuti hawa nafsunya. Ya, orang itu kalau sudah dilingkupkan, ya dikuasai oleh hawa nafsunya, dia meninggalkan sholat dan dia akan menjalankan kemaksiatan. Sebaliknya orang yang dia menjaga sholatnya, maka dia akan terhalang dari yang mana yang dosa. Siapa yang telah menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu tidak ditaati kecuali dengan ilmunya. Dan Allah tidak dimaksiati, ya, kecuali dengan Allah tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Ya, berarti kalau kita menjalankan ketaatan, berarti Allah memberikan izin kepada kita. Alhamdulillah Ustaz, saya akhir-akhir ini melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Berarti apa? Allah telah memberikan izin. Alhamdulillah binikmati dan musalliyat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang dia bermaksiat kepada Allah kecuali dengan ilmunya. Jadi Allah mengetahui. Jadi orang itu jangan bangga ketika dia maksiat. Karena Allah mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Allah mengetahui dia dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah rahimani rahimahullah. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. 'alima an lan tuhsu fataba 'alaikum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka hendaklah kalian itu membaca yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, jadi dahulu salat malam panjang-panjang. Kemudian dengan datangnya ayat ini, maka boleh seorang yang menjalankan qiyamul lail, ya mungkin saya mungkin salatnya 15 menit, monggo. Saya sholatnya 10 menit, monggo. Saya sholatnya 1 rakaat saja, monggo. Ya, bebas. Yang penting qiyamul lail. Ya, maka qiyamul lail faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Baca surat Al-Ikhlas, Falaq, Nas, monggo. Ya, baca mungkin Ustaz saya mungkin surat Fikir aja. Baca surat Al-Kafirun, monggo, silakan. Yang penting ada apa? Ada bacaan di waktu malam dengan dia melaksanakan sholat. Ini namanya qiyamul lail. Subhanallah, ini diberikan kemudahan lagi sama Allah. Bukan macam-macam. Monggo yang penting ada qiyamul lail. Meskipun 1 rakaat silakan dia sholat malam. Yang penting jangan kosongan. Ya, karena kita punya senjata. Orang itu kalau sudah qiyamul lail, dia akan mendapatkan sholat apa? Sholat sunnah fajar nanti. Mungkin Allah Rasul mengatakan apa? Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau misalkan ada seorang yang dia diberikan waktu hidup sama Allah 1000 tahun, bisakah dia menguasai dunia? Bisa atau tidak? Dia hidupnya 1000 tahun dikasih sama Allah yang lain. Bisa atau tidak? Tidak bisa dia menguasai dunia. Tetapi subhanallah, orang yang dia bangun ya sebelum sholat subuh dan ketika sebelum sholat subuh dia sholat 2 rakaat, itu jauh lebih baik, bukan setara ya dengan dunia, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bisa dapat itu. Belum lagi mendapatkan dia sholat subuh. Lau ya'lamu ma fihima la'atawhuma walau habwan. Apabila mereka mengetahui pahala yang telah Allah siapkan di dalam sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi ya sholat tersebut meskipun mereka itu merangkak. Jadi memang ini tempat pahala terbanyak. Ya, tempat pahala terbanyak. Maka yang sini kita itu fastabiqul khairat. Bersegera di dalam melakukan kebaikan, bersegera di dalam melakukan ketaatan. Karena tidak kembali lagi. Waktu yang kita sudah jalankan yang tadi kemarin sudah tak bisa kembali. Ya, kita ke depan lagi jalan. Ya, makanya jangan sampai kita terlewatkan dari waktu yang istimewa, yang besar jawab. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang kalian mudahkan dari Al-Qur'an. Ya, jadi paling tidak itu kita itu punya hafalan. Minimal punya hafalan juz amalah. Ini itu sudah. Ya, masa kita selama hidup di juz amma tidak ada ya hafalnya sama sekali. Malu kita sama di sini. Lagi kita orang Islam. Ya, minim juz 30. Mulai surat An-Naba sampai surat Al-Ikhlas. Itu yang dibaca.
Ya, karena kalau kita masuk dalam masjid-masjid terlebih lagi, ya masjid di Indonesia, banyak mereka membaca surat apa? Surat juz am. Ini kita tahu, kita hafal, atau tahu maknanya, atau paham minimal. Sudah, ini bekal kematian kita. Minimal saya membawa bekal juz am ini buat hafalan. Ya buat di jalan, buat ketika sholat, buat ketika ya baca juz am. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Maka yang sering melakukan alman saya pun minkum marda. Mengapa Allah Subhanahu memberikan keringanan? Ya tidak Allah wajibkan untuk qiyamul lail. Ya tidak terus-menerus menjalankannya. Karena Allah mengetahui antara mereka yang sakit. Ya, ini Allah itu tahu bagaimana keadaan hamba-Nya. Ya, wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan di antara hamba-Nya ada yang sakit. Ya kadang orang itu kalau sudah sakit, jangankan dia mau menjalankannya sunnah, yang wajib saja sulit. Ya, kemudian ada yang sakit. Makanya kita itu diperintahkan untuk menjalankan ketaatan selama kita sehat, sebelum datang sakit. Ya, menjalankan apa? Selama kita sehat, sebelum kita sakit. Bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiru masa." Ketika kalian berada di waktu pagi, jangan kalian menunggu datangnya waktu sore. Apapun kebaikan yang bisa kita jalankan di waktu pagi, kita jalankan. Jangan menunggu nanti kita tunda-tunda, karena kebaikan itu kalau kita tunda tidak jadi. Ya kebaikan, nanti sudah terjadi. Kadang orang itu kalau sudah maksiat, sudah ada dia maksiat, langsung saat itu dia jalankan. Ya, padahal kalau dia tunda pun tidak akan terjadi. Ya, jadi kalau sudah ada keinginan untuk melakukan kebaikan, saat itu minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalankan kebaikan tersebut. Ya, wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Ketika kita di waktu ya sore, jangan kita menunggu waktu pagi. Khudh min sihatika wa radika wa lihayatika li mautika. Maka manfaatkanlah waktu sehat kita sebelum datang waktunya sakit nanti. Ya, kita tahu bagaimana nikmatnya sehat kapan? Ketika sakit. Kalau belum sakit, ya mungkin masih biasa-biasa saja. Makanya ada dua nikmat yang manusia itu kebanyakan tertipu dengannya. Dua nikmat ini kebanyakan hampir seluruh manusia dia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu? Nikmatan maqbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal farah. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, punya waktu yang banyak padahal untuk beribadah, tapi dia tinggalkan. Padahal waktu dia sehat, dia tinggalkan. Ya, ini kebanyakan manusia tertipu. Maka kita jangan masuk di dalam kebanyakan manusia tersebut. Ya, jadi ingat tentang sehat, nikmat sehat dan juga nikmat apa? Waktu luang. Kemudian wali hayati kalian mau tidak. Maka manfaatkanlah hidupmu sebelum nanti datangnya kematian. Ya ini sudah kalau waktu sakit mungkin masih ada waktu bertaubat, ya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah mati, ini penutup sudah. Wali hayati kalian mau tidak. Kalau sudah mati, sudah tutup. Ya, tidak ada pintu tobat, ya tidak ada pintu amal, sudah selesai waktunya. Game over, time out. Ya, jadi kalau sudah main bola, wasit sudah Pak. Tim free, selesai sudah. Habis game over sudah, tidak ada lagi tambahan sudah. Ya. Kemudian di antara yang sakit wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Di antara mereka ada yang mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang bekerja. Ya kadang orang itu kalau sudah bekerja, dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia kelelahan. Ketika dia kelelahan, mungkin dia tidak bisa melaksanakan qiyamul lail panjang-panjang. Maka dikasih keringanan sama Allah, sholat malam sebentar saja, yang penting sholat malam. Ya, karena paginya engkau bekerja, paginya engkau mencari karunia Allah. Karena orang yang dia bekerja, kita bekerja keluar dari rumah kita, menghidupi anak kita, istri kita, diri kita, orang tua kita, maka kita itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang jihad di jalan Allah. Ya. Tapi dengan catatan apa? Mencari harta yang halal. Bukan korupsi, bukan khianat, bukan mencuri, bukan merampok. Ya, mencari harta yang halal. Makanya Allah mengatakan, "Kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Kata Allah, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah samakan antara orang yang dia berjuang mencari harta yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya apa? Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan di antara mereka ada yang berjuang
ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, "Sawallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah baina darajatil mujahidin wal muqtasidin al-mal halal." Wahai Allah menyamakan dalam ayat ini orang-orang yang dia berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang mencari bekerja, yang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang halal. Linnafaqa ala nafsihi wa iyalihi, yang dia mencari nafkah untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ya, kita mencari bekerja untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Wal ihsan wal ifdal, ya, dan untuk berbuat kebaikan dan untuk keutamaan. Ya, mencari harta ini untuk berbuat kebaikan dan untuk keutamaan. Wal ihsan wal ifdal. Maka hadza dalil ala anna kasb al-mal bi manzilatil jihad. Wasiat dalil ini menyebutkan wasiat mencari harta yang halal itu derajatnya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu jama'ahum 'ala jihad fi sabilillah. Karena di sana di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara jihad dan juga mencari harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah Al-Qur'an yang mudah untuk kalian baca. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Maka tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan. Dan berikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Ya, diberikan pinjaman yang baik. Jadi Allah itu mengatakan nafkah, mengeluarkan harta, sedekah itu seperti apa? Qardon. Ya, saya tulis di sini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan. Ya, sebelum nanti kita akan masuk pada pembahasan surat yang baru. Dari sini Allah mengatakan qardon. Qardon itu sebagai pinjaman. Jadi seakan-akan Allah itu pinjam sama kita. Bayangkan Allah ini Malikul Mulk, ya rajanya para raja, Rabbul Alamin, Ghaniyul Hamid, yang maha kaya, maha terpuji, itu pinjam sama kita. Bisa kita bayangkan kalau Allah pinjam, kita pinjamkan atau tidak? Kalau misalkan ada orang kaya, triliunan, miliarder, yang dia datang kepada kita, dia mungkin pinjam sama kita, pinjam 1 juta saja. Ya, apakah kita memberikan pinjaman atau tidak? Pasti kita kasih, pasti dibayar sama dia orang kaya. Ya mungkin dia nggak bawa apa, yang bawa apa, kita kasih pinjam pasti diganti. Dan ini kalau kita keluarkan wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif, kata Allah. Apapun yang kalian keluarkan pasti diganti nanti sama Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang ganti. Kalau kita mungkin kasih pinjaman kepada manusia, gimana? Dia kadang balik, kadang nggak balik. Tapi kalau sudah kita kasih kepada Allah, keluarkan di jalan Allah, fa huwa yukhlif. Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan gantinya. Masya mukmin, rahimahullah, itu sudah bisa kita sampaikan. Insyaallah ini tinggal ayat sedikit. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita turun ke majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.